andai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Itu sumpah saya. Amin. Itu sumpah saya. Yang di bawah aminkan. Tindakan Zuma yang mengucapkan sumpah serapah dan menyuruh Allah untuk melaknat sesama muslim adalah perilaku yang sangat tercela dalam Islam. Sebagai seorang muslim, diwajibkan untuk menjaga adab dan akhlak dalam setiap situasi, termasuk dalam perselisihan. Dalam Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran, dan jika dua kelompok dari orang-orang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Al-Hujurat 9. Islam mengajarkan untuk mendamaikan, bukan untuk mengutuk atau menyebar kebencian. Lebih jauh lagi, dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menghinanya, dan tidak boleh menganiayanya. Hari Bukhari dan Muslim. Mengutuk sesama muslim dengan meminta Allah melaknat atau memberikan musibah adalah bentuk perpecahan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada persaudaraan dan saling menjaga kehormatan. Sebagai seorang ustadz, Zuma seharusnya menjadi teladan bagi umatnya dalam hal akhlak dan pengendalian emosi. Ustadz tidak hanya harus menguasai ilmu agama, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan umat untuk menjaga kesucian hati, menghindari kebencian, dan mendoakan kebaikan bagi sesama adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin spiritual. Jika Zuma sebagai ustadz malah mengucapkan sumpah serapah, ini menunjukkan kegagalan dalam mempraktikkan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagai seorang ustadz, Zuma mestinya lebih bijaksana dalam menghadapi perselisihan. Daripada mengucapkan sumpah serapah, seharusnya dia memberi contoh dalam mendamaikan dan mengarahkan orang lain untuk mencari jalan perdamaian. Sebagai seorang pemimpin umat, beliau seharusnya menjaga tutur kata dan akhlak agar tidak merusak citra agama dan menyebarkan kebencian, tetapi malah menebarkan kasih dan kedamaian. Jika seorang ustadz sampai mengucapkan doa laknat, maka itu adalah indikasi bahwa dia kurang memahami hakikat ajaran Islam yang sesungguhnya, yakni Islam yang mengajarkan kelembutan, pengampunan, dan kasih sayang, bukan kebencian dan kutukan. Secara teologis, dalam kekristenan, larangan untuk melaknat sesama manusia didasarkan pada ajaran kasih yang mendalam yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang mencintai setiap individu tanpa memandang latar belakang atau dosa mereka. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa kita harus mengasihi satu sama lain, bahkan musuh sekalipun, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 1. Ajaran kasih dalam kekristenan. Yesus Kristus mengajarkan agar kita saling mengasihi, bahkan ketika seseorang berbuat jahat atau menyakiti kita. Kasih menjadi inti dari hukum Allah, sebagaimana tercatat dalam Markus 12 ayat 30-31 berbunyi. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah hukum yang utama, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus memperluas konsep kasih ini dengan mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44 berbunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, ajaran Yesus menegaskan bahwa kita tidak boleh melaknat atau membenci sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mendoakan mereka dan mengasihi mereka. 2. Perintah untuk memberikan pengampunan. Alkitab juga menekankan pentingnya pengampunan dalam hidup orang Kristen. Dalam Matius 6 ayat 14-15, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain agar Tuhan juga mengampuni kita. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa kamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapa kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dengan kata lain,
pengampunan merupakan bagian penting dari kehidupan Kristen. Melaknat orang lain atau menginginkan kebinasaan mereka bertentangan dengan semangat pengampunan yang diajarkan oleh Yesus. 3. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Paulus dalam suratnya juga mengingatkan orang Kristen agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Roma 12 ayat 17-21, Paulus menulis, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Jika mungkin, sepanjang bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat bagi amarah Allah, karena ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku, aku akan membalas," kata Tuhan. Sebaliknya, jika musuhmu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak boleh melaknat atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. 4. Mengapa melaknat dilarang? Melaknat sesama manusia bertentangan dengan ajaran dasar kekristenan tentang kasih, pengampunan, dan perdamaian. Melaknat menunjukkan kebencian, yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8. Jika kita melaknat orang lain, kita tidak mencerminkan kasih Tuhan yang tanpa syarat kepada manusia, yang bahkan mengasihi kita meskipun kita berdosa. Selain itu, melaknat bisa menyebabkan konflik yang lebih besar dan merusak hubungan antar sesama. Tuhan menginginkan umat-Nya untuk hidup dalam damai, saling mengasihi, dan berusaha menjalin hubungan yang sehat, bukan membangun kebencian atau permusuhan. Kesimpulan, secara teologis, larangan untuk melaknat sesama manusia dalam kekristenan adalah pengingat bahwa hidup Kristen harus didasarkan pada kasih, pengampunan, dan perdamaian. Ayat-ayat Alkitab seperti Matius pukul 5:44, Markus pukul 12:30-31, dan Roma pukul 12:17-21 mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mengampuni.